Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi pengembangan desain pembelajaran. Kami dari kelompok 10, adapun anggota dari kelompok 10 yaitu yang pertama Sela Eiza Zamzam Ababil dengan NIM 2101031100065, kemudian Lu'lu'ul Jannah dengan NIM 2101031100069, kemudian Puja Sinta 2101031100041. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengembangan desain pembelajaran. Yang pertama yaitu desain pembelajaran. Desain pembelajaran yaitu merupakan proyeksi penyusunan media teknologi, komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Nah, jadi di dalam desain pembelajaran ini merupakan proses yang mana berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, kemudian dan merancang perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Di mana idealnya ini proses ini berdasar pada informasi dari teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa, dipandu oleh guru atau dalam latar berbasis komunitas. Jadi desain pembelajaran ini adalah suatu prosedur yang terdiri dari langkah-langkah, di mana langkah-langkah tersebut di dalamnya terdiri dari analisis, merancang, mengembangkan, menerapkan, dan menilai hasil belajar. Nah, yang mana secara garis besar desain pembelajaran ini terdiri dari 5 langkah penting. Yang pertama yakni analisis lingkungan dan kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang kedua yakni merancang spesifikasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan dari belajar siswanya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan bahan-bahan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, implementasi dari desain pembelajaran tersebut. Yang kelima, implementasi evaluasi formatif dan sumatif terhadap program pembelajaran. Nah, tujuan sebuah desain pembelajaran ini adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Dengan demikian, suatu desain ini akan muncul karena kebutuhan manusia untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu komponen utama dari desain pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu peserta didik. Dalam menentukan desain pembelajaran dan mata pelajaran yang akan disampaikan, yang akan diajarkan, perlu kita ketahui bahwa yang sebenarnya dilakukan oleh para desainer adalah menciptakan situasi belajar yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan peserta didik merasa nyaman dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Jadi bisa menyenangkan, harus disesuaikan dengan peserta didik. Yang kedua yakni tujuan. Setiap rumusan tujuan pembelajaran selalu dikembangkan berdasarkan kompetensi atau kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik jika ia selesai belajar. Kemudian yang ketiga yakni metode. Metode ini terkait dengan strategi dari pembelajaran, di mana yang sebaiknya ini dirancang agar proses belajar berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan, di mana metode ini adalah cara-cara atau teknik yang dianggap jitu untuk menyampaikan dari materi ajar tersebut. Kemudian yang terakhir yakni yang keempat, evaluasi. Evaluasi ini di mana konsep ini menganggap menilai hasil belajar peserta didik dianggap sangat penting karena indikator keberhasilan pencapaian suatu tujuan belajar dapat diamati dari penilaian hasil belajar ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang pertama, merancang desain pembelajaran. Pembelajaran di sini yaitu pembelajaran di kelas dapat dikatakan berhasil apabila peserta didik dapat memenuhi kompetensi dasar yang telah ditentukan dalam setiap pembelajaran. Kompetensi dasar ini adalah kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, tentu juga dipengaruhi oleh persiapan dari pendidik.
Keberhasilan pembelajaran dapat dilakukan dengan salah satunya adalah menyusun desain pembelajaran. Dengan menyusun desain pembelajaran yang baik, maka akan berpengaruh baik pada kegiatan pembelajaran, sehingga akan memberikan kemudahan bagi pendidik dalam mengajar, serta kemudahan bagi peserta didik dalam belajar dan memahami materi tersebut. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh peserta didik dalam merancang desain pembelajaran. Yang pertama, analisis lingkungan belajar. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pendidik adalah menganalisis lingkungan, yang artinya mengamati atau menilai kondisi lingkungan belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Lingkungan belajar nantinya akan berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua, analisis kebutuhan belajar. Hal ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran, sehingga kebutuhan yang masih kurang, baik pendidik ataupun peserta didik dalam proses pembelajaran, dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belajar, dapat menunjang keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, menentukan model pembelajaran. Tahap selanjutnya, dalam tahap ini, pendidik merencanakan materi pembelajaran apa yang akan disampaikan kepada peserta didik, serta menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas. Nama saya Puja Sinta Nuria dengan NIM 21010310041. Di sini saya akan menjelaskan merancang desain pembelajaran. Jadi yang keempat adalah menentukan model pembelajaran. Tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru adalah menentukan model pembelajaran, seperti apa yang akan digunakan. Model pembelajaran digunakan dalam pembelajaran bertujuan untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam setiap materi pembelajaran. Dalam setiap model pembelajaran sudah memiliki urutan-urutan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga akan mempermudah guru. Banyak model pembelajaran yang dapat dipilih oleh pendidik dengan menyesuaikan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang kelima, mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Bahan ajar dapat berupa bentuk tertulis atau tidak tertulis. Yang keenam, evaluasi hasil belajar. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses pembelajaran, di mana pendidik dapat melakukan penilaian kepada peserta didik untuk dapat mengetahui hasil dari belajar yang telah dilakukan. Banyak bentuk evaluasi yang dapat dilakukan oleh pendidik. Dengan dilakukannya evaluasi belajar, maka pendidik dapat mengetahui hal apa saja yang masih kurang dalam proses pembelajaran. Selain itu juga dapat mengukur kemampuan dari setiap peserta didik. Selanjutnya, penyusunan instrumen validasi produk pengembangan. Instrumen atau alat pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Data yang terkumpul dengan menggunakan instrumen tertentu akan dideskripsikan dan dilampirkan atau digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian. Instrumen memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan mutu suatu penelitian, karena validitas data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan, di samping prosedur pengumpulan data yang ditempuh. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.